Allah, berkat nikmat, berkat perjuangan. Saya perlu menyampaikan Para subscriber Sumarsono HS Channel, kita berjumpa kembali dalam video alat perlengkapan bersepeda yang wajib dibawa gowes R pemula. Sebelum kita melanjutkan menontonnya, mohon para subscriber Sumarsono HS Channel untuk bantu tekan tombol subscribe, tekan tombol like, tekan tombol lonceng, dan share. Terima kasih. Alat perlengkapan bersepeda yang wajib dibawa gowes R pemula. Saat ini, bersepeda bukan lagi hanya sebagai alat transportasi dan olahraga saja, melainkan sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat masa kini. Bersepeda semakin menjadi tren, karena selain untuk berolahraga, kita juga bisa mendapatkan kesenangan. Untuk rekreasi, alat-alat perlengkapan yang wajib dibawa saat bersepeda. Kalau kamu ingin berpetualang dengan sepeda ke tempat yang jaraknya cukup jauh, sebaiknya persiapkan dulu apa saja yang perlu kamu bawa, agar jika nanti terjadi masalah pada sepedamu, kamu bisa langsung memperbaikinya. Berikut ini perlengkapan penting yang perlu dibawa saat bersepeda. 1. Helm sepeda. Ini menjadi perlengkapan yang wajib untuk dibawa. Pakailah helm sebagai pelindung kepala. Tentunya kita tidak mau, dan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan memakai helm, setidaknya kita sudah menerapkan prosedur dan standar keselamatan untuk diri sendiri. Helm sepeda sangat berbeda dengan helm motor. Helm sepeda punya bobot yang sangat ringan di kepala, seperti halnya kita memakai sebuah topi. Helm yang bagus, walau ringan, tapi punya material yang kuat dan kokoh. Misalnya, kalau kamu mau main sepeda gunung, pakailah model helm yang bisa melindungi hingga ke kepala bagian belakang. Biasanya helm jenis ini disebut dengan helm enduro. 2. Tambal ban dan ban cadangan. Dengan alat ini, kita bisa menambal sendiri ban sepeda yang bocor kurang dari 5 menit. Alat ini sangat penting untuk selalu dibawa kemanapun saat kita bersepeda. Alat ini banyak dijual di toko online, seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada, dan semacamnya. Harganya murah, hanya dengan rep. 20 ribuan. Kita sudah dapat paket lengkap, seperti amplas kecil, lem perekat, serta beberapa karet penambalnya, yang bisa kita gunakan berkali-kali. Penting juga untuk membawa ban dalam sebagai cadangan. Apabila ban robek dan sudah tidak memungkinkan untuk ditambal, kita bisa langsung menggantikannya. 3. Toolkit atau kunci sepeda. Selalu bawa kunci-kunci sepeda, seperti kunci L-key ataupun kunci pas. Alat ini sangat berguna untuk membuka ataupun mengencangkan jika ada baut-baut yang kendur. Selain itu, sebaiknya bawa juga alat untuk membuka sambungan rantai. Meskipun kasus rantai putus cukup jarang terjadi, akan tetapi tidak ada salahnya untuk membawa alat ini untuk berjaga-jaga. 4. Pompa sepeda portable. Ini juga tidak kalah penting. Bawalah pompa portable, yaitu pompa mini, yang memang khusus untuk memompa ban sepeda. Pompa portable ini sangat berguna untuk mengisi jika ban sepeda kita kurang angin saat di jalan, ataupun untuk memompa kembali ban bocor yang telah kita tambal sebelumnya. 5. Pakailah jersey atau kaos dengan bahan yang cepat menyerap keringat. Banyak di antara gowes R pemula yang bersepeda dengan pakaian seadanya. Bahkan sering juga kita temui gowes R yang memakai jaket sweater di siang bolong. Alhasil, akan gopyos, basah kuyup, dan jadi bau keringat. Kalau sudah begitu, biasanya, bekas air keringat pun akan terlihat membentuk garis di pakaian. Bikin malu sendiri kalau dilihat orang di sepanjang jalan. Untuk itu, supaya tidak gopyos dan tetap kering, gunakanlah bahan pakaian atau kaos berpori yang bisa dengan cepat menyerap keringat. Bahan ini biasanya disebut dengan bahan quick dry atau dry fit, yang memang dikhususkan untuk aktivitas olahraga. Di antaranya, ada yang model kaos, dan ada juga yang model jaket hoodie tipis. Untuk model jaket tipis ini, bisa kamu gunakan saat bersepeda di tengah cuaca yang terik. 6. Gunakan tas khusus sepeda dengan fitur hydropack. Jangan pakai tas sekolah atau tasnya orang kantoran saat kamu bersepeda. Dijamin, kalau kamu pakai tas model begitu, badan kamu akan terasa cepat pegal.
Gunakanlah tas khusus sepeda, yang memang didesain khusus agar badan pengendara tidak cepat pegal. Tas ini umumnya punya desain yang lebih ramping dan lebih nyaman dipakai. Sebaiknya, pilihlah tas sepeda yang punya fitur hydropack, yang menyediakan ruang khusus untuk menyimpan kantung air minum dengan selang. Jadi kamu bisa langsung minum dari selang, tanpa harus berhenti mengayuh. Rata-rata tas hydropack, idealnya bisa menyimpan air hingga 2 liter. 7. Masker buff, sarung tangan, manset, kacamata. Ini mungkin terkesan sepele, karena lebih kepada penampilan. Namun di balik itu, aksesoris ini mempunyai peran berguna. Misalnya, saat kita melewati kondisi jalan yang berdebu, kita bisa menggunakan masker, dan juga kacamata. Selain itu, kalau kita masih berada di perjalanan saat siang hari, biasanya kondisi matahari yang begitu terik akan sangat terasa menyengat kulit. Untuk tetap menjaga kesehatan kulit, gunakanlah manset yang punya bahan anti radiasi sinar matahari. Sarung tangan juga berguna untuk melindungi telapak tangan agar tidak mudah lecet dan kapalan. 8. Pakai celana padding. Posisi duduk yang terlalu lama ketika bersepeda biasanya akan menimbulkan rasa sakit pada bagian pantat. Untuk itu, sebaiknya pakailah celana padding yang menggunakan 3D gel sebagai lapisan pakaian dalam. Dengan begitu, dudukan sadel akan terasa lebih empuk, sehingga bokong kamu tidak akan terasa sakit ketika menempuh jarak yang cukup jauh. 9. Bottle cage dan botol minumnya. Kamu bisa membawa air minum pada tas hydropack, tapi kalau kamu ingin membawa air tambahan sebagai cadangan, kamu bisa membawa botol minum. Bottle cage adalah tempat dudukan untuk menaruh botol minum. Bottle cage ada banyak modelnya, tergantung dari harganya juga. Kelebihannya adalah, kita tidak terbebani, karena bottle cage terpasang pada frame sepeda. 10. Lampu depan dan lampu belakang. Ketika bersepeda, di saat senja hingga malam hari, lampu penerangan menjadi sangat penting. Dengan adanya lampu belakang, akan memberi isyarat kepada pengendara lain, supaya bisa melihat keberadaan kita. Selain itu, tentunya lampu depan juga berfungsi sebagai penerangan untuk kita sendiri. Penggunaan lampu sepeda ini juga sangat penting apabila kita bersepeda melewati jalan raya yang didominasi oleh pengendara mobil dan motor. 11. Pakai sepatu dan kaos kaki. Kebiasaan para goeser pemula adalah seringkali memakai alas kaki seadanya. Sandal jepit, kalau hanya sekadar goes santai di sekitar rumah atau pergi ke warung terdekat, memang tidak masalah. Tetapi, akan berbeda halnya ketika kita menempuh jarak yang jauh. Sepatu akan lebih nyaman digunakan, sekaligus sebagai pelindung bagi kaki kita. Jadi, pakailah sepatu dan kaos kaki jika ingin memulai petualanganmu. Jangan pakai sandal jepit. Selain tidak enak dilihat, ini juga tidak safety. Oke para goeser pemula, untuk selalu memperhatikan kesehatan dan keselamatan serta kenyamanan dalam bersepeda. Selalu bawa alat-alat yang diperlukan untuk persiapan jika nanti terjadi masalah selama goes. Selamat bergoes ria, para subscriber Sumarsono HS. Yang budiman, terima kasih. Anda telah mampir di Sumarsono HS Channel. Dan, jangan lupa tekan tombol lonceng, tombol subscribe, dan komen. Wassalam.